Ya, malam semuanya. Ya, halo. Sudah serok kan? Sudah serok ya, teman-teman. Ya, seperti yang kita bahas semalam sebetulnya. Kurang lebih sama. Ya, berarti dia memang kita kemarin sharing itu kan dia full block kalau mau dihabisin habisinnya kemarin gitu. Dan hari ini terjadi betul ya. Karena jadi ketika ininya ketinggalan dia akan terkoreksi di depan teman, akan bernapas. Kalau dalam bahasa saya itu lebih mudah membahasakan ya bernapas. Jadi momentumnya akan seperti itu. Akan kemana ini kemungkinan kalau memang, jadi teman-teman harus pantaunya. Ini saat seperti ini juga perlu menjadi perhatian teman-teman. Belum tentu dia naik ke sini, karena di sini juga bisa jadi dia nanti koreksi lagi ya bisa. Jadi teman-teman dengan kondisi seperti ini tetap waspada, tapi harapan kita yang teman-teman perlu perhatikan adalah di zona ini sama zona ini. Nanti dua poin ini akan menjadi satu poin penentu. Kalau bisa tembus ke sini ya berarti sudah momentumnya ini terakhir terbang. Bagusnya teman-teman, ntar saya mau bahas tentang BTC aja dulu semua gitu ya, biar fokusnya kenapa BTC turun dan kenapa yang lain tidak turun terlalu dalam. Menurut saya memang BTC-nya yang dijual untuk membeli altcoin, berarti pra altcoin season itu akan terjadi. Kalau teman-teman masih ingat pada Juli pada saat itu, sebelum terjadi kenaikan, yang terjadi adalah penurunan dahulu. Dentuman penurunan BTC maksrok. Karena apa? Untuk mengambil altcoin dia butuh uang, dana yang paling realistis adalah dana dari BTC. Itu yang menurut saya sedang terjadinya seperti itu siklusnya. BTC dibuang, diseroin altcoin yang posisinya adalah di bawah semua. Momentum seperti itu dipergunakan oleh para paus. Kembali lagi grosir yang menang gitu. Itu mindset grosir gitu. Dan itu biasa-biasa gitu. Jadi itu yang menurut saya yang terbaca seperti itu. Iya, BTC paus makanya kan dijual itu. Sebagian dijual dia seroin karena altcoin sudah turun posisinya. Buat mereka itu melihat momentum. Momentum berharga yang tidak bisa dapat, kemungkinan tidak dapat dalam waktu dekat lagi gitu loh. Makanya yang terjadi reaksinya seperti itu. Gimana kabarnya P? Ah, saya tidak tahu kalau PI ya, saya enggak, kurang tahu. Ya, dapat 300%. Kok beda ya candlenya? Oh, ini BUDS, ini BUDS. Handle-nya BUDS nih. Ya beda, kalau beda ya berarti punyamu pakai itu, pakai futur ya beda. Kalau futur sama spot ya beda. Sero SRP ada yang mantap. Yang sudah Sero ada SRP ETH ya, yang kemarin posisi momentum di bawah itu ya.
udah lumayan ya, selamat ya. Jadi kalau yang semalam lihat live ini kan semua masih ragu ya bahwa tidak mungkin ada yang banyak. Di sini kita belajar. Saya tidak untuk pengen menang atau itu enggak. Maksudnya gini, kita semua di sini tuh belajar sesuatu. Ini pengalaman berharga teman-teman. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita di sini kumpul itu untuk saling support. Gitu loh. Jadi momentum seperti ini berarti suatu saat ini jadi pengalaman berharga buat kita semua. Kondisi ketika benangnya ketinggalan seperti ini, berarti kita perlu mewaspadai kan pola ini yang akan terjadi. Kalau yang semalam kan dibahasnya kan gini ya, ini akan terjadi koreksi di sini. Sambil menunggu ini. Sambil menunggu ini. Apakah nanti toyibnya itu posisinya seperti apa? Gitu. Karena ini masih menunggu benang ini. Jadi belum tentu dia maraton naik loh. Bisa dia masih ada koreksi-koreksi di sini bisa, gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah terburu-buru, tidak usah ke FOMO kalau lagi seperti ini ke FOMO gitu ya. Tapi target yang kemungkinan realistis itu adalah di benang golden, benang warna ungu MA25. Target kita yang simple sini dulu aja. Tadi saya di video TikTok yang di Bang Eptom ya, sempat itu sampai ke berapa saya sudah jawab, kurang lebih di 18.5 sampai 18.900. Kemungkinan akan menjadi satu kondisi yang akan ditempuh untuk waktu dekat ini. Bisa, kemungkinan bisa gitu ya. Kalau lihat di posisinya seperti ini, sangat mungkin untuk besok pagi itu dia sudah sampai di 18.900, 18.800 lah. Nah, tinggal kita menunggu ketika MA25-nya ini yang perlu teman-teman waspadai adalah di sini ada ndak benang-benang ekor panjang untuk membanting ke bawah. Kalau terjadi itu bisa terjadi koreksi. Itu tandanya tiga benang ini tiga balok-balok yang ekornya nanti ke bawah itu menjadi petanda berarti dia ndak kuat. Tapi kalau dia kuat dia akan tembus ke sini. Nah, kalau sudah tembus ke sini ini sudah enak. Momentumnya dia akan belok semua ini. Ini sudah terlihat ya. Di sini toyib terlihat ini. Ini kalau teman-teman lihat di temper 4 jamnya itu sudah full. Benar-benar terjadi toyib. Tapi di temper 1 hari dia belum membentuk pola itu. Tapi perannya itu sudah kelihatan sebenarnya. Ini sebenarnya akan terbentuk toyibnya. Nanti ini akan menjadi toyib. Kan kemarin kita juga bahasnya seperti itu. Nanti ini akan bentuknya seperti ini. Nanti ininya menyilang seperti ini ya teman-teman. Jadi prosesnya adalah tetap menyilang. Posisinya yang ini yang di atas. Caranya dia naik harusnya seperti itu polanya. BTC tembus semalam. Iya. Kan suruh nyicil terus ya gitu ya kemarin ya. Tidak apa-apa. Pas pagi nanti full candle malah di bawah 7 akan turun ke 14.000 enggak? Gini, jawabannya di video TikTok saya yang cat rainbow. Sebenarnya itu aku kenapa video itu, setiap video sebenarnya saya pengen menyampaikan pesan kepada teman-teman. Ada satu input yang perlu menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengeksekusi. Kenapa cat rainbow itu saya tampilkan tadi sekitar 1 jam sampai 1,5 jam yang lalu. Minimal menjadi pertimbangan. Jadi nih ya, teman-teman bisa lihat di cat rainbow pattern ya, pattern. Jadi cat rainbow pattern. Nanti teman-teman lihat, klik aja di sini. Nanti teman-teman langsung muncul itu. Dan di situ kalau sampai ini turun lagi, semua rekam jejak cat rainbow ini akan bubar. Beneran akan bubar itu berarti.
Dan menurut saya tidak mungkin dia ora iso ya. Mungser terus sih. Kabar ya. Nah, kalau seandainya ini sampai itu, ini sudah di ujung. Nggak mungkin kalau ini sampai dia sobek. Ya udah, ini semua nih yang terdata dari masa lalu kehapus semua. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya memang. Maksudnya semua akan bubar. Ya bener toh. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Bang, apakah kebijakan The Fed mempengaruhi Bang? Iki yang ditakon ki apa sih? Kebijakan apa? FOMC apa? Kemungkinannya sangat berat. Karena secara rekam jejak itu tidak pernah menyentuh di bawah. Ini ada terjadi sekali dia narik langsung. Ini sudah anjang batas teman-teman. Jadi maksud saya ini menjadi pertimbangan, gitu ya. Ini menjadi pertimbangan bahwa kemungkinan itu memang sudah di bawah kemarin itu. Nangkep ya? Saya memunculkan ini bukan untuk nakut-nakuti, malah memberi harapan. Bahwa saya pengen mengatakan bahwa ini sudah di sini. Jadi tidak mungkin dia dorong lagi ke bawah. Nangkep enggak? Gitu ya. Sebenarnya dengan saat ini teman-teman memiliki psikis yang baik harusnya. Oh iya, wong sudah di bawah. Ini lihat ya. Di fase ini ada itunya. Kuning itu hidup, ini tulisannya masih murah, akumulasi, beli. Hijau itu pada dasar penjualan api, maksudnya penjualan ekstrim, panic sell orang itu. Nah ini sudah di bawah level panic sell hiper nerobosity. Tinggal apa? Tinggal naiknya aja ke sini. Gitu ya. Ya long lah BTC. Santai aja BTC ya, enggak usah takut. Jadi kalau kemarin yang itu selamat, teman-teman sudah dapat harga murah. Gitu maksud saya. Pesan saya seperti itu. Ya enggak usah bingung. Ya, makanya gini loh, enggak usah bereaksi berlebihan. Kalau teman-teman menikmati candle ini dengan apa itu ya, ya selamat ya teman-teman yang sudah margin, selamat. Iki rame. Terus ben komentar ben lo komentar sih. Di sini hujan. Di sini kalau hujan itu kadang ya nanti kalau mati pet kadang-kadang ya berarti selesai ya. Ya ini makanya saya itu yang poin-poin aja karena di sini sering lampu mati. Gitu ya. Bersyukur kan ya. Sebenarnya bukan data Amerika turun aja ya. Bersyukur karena marketnya naik. Data Amerika turun, marketnya orang naik ya podo wae nangis. Ya bersyukur bisa itu kejemput gitu ya.
Ya intinya belajar, kita semua di sini belajar untuk apa? Oh, melihat market itu seperti ini. Makanya candle 1-2 hari apakah itu ya biarin toh candle merah malah api ono abang ono ijo ono variasine. Baru bangun ya mantep ya Bang Arfi. Wah Bang Arfi ya seger masih seger. Iki apa to video norak. Gitu ya Bang Arfi. Tadi siang tuh Bang Arfi itu ya kita sharing-sharing di inbox sama Bang Arfi. Beli enggak? Beli. Berapa? Ya targetnya itu ya. Naik ya Bang Arfi, betul ya. Ini targetnya mungkin di 18.800, mungkin target yang terdekat di situ dulu. Kalau sebenarnya yang paling bagus kalau time frame 1 harinya sudah bisa dia balik ke golden ratio. Tapi apakah itu bisa maraton langsung ya belum tahu. Teman-teman juga harus waspada, tetap harus waspada. Nanti di zona ini di time frame 4 jam di zona ini nanti kalau dia tidak kuat dia akan terkonfirmasi seperti ini ya, teman-teman perlu perhatikan. Nanti akan ada konfirmasinya seperti ini, pola-pola seperti ini. Jadi teman-teman sebenarnya akan dikasih sinyal sebetulnya di mana di benang ini, karena di benang sini kan sudah tidak usah dipertanyakan, dia sudah bagus, dia posisi sudah naik gini, berarti yang disambut adalah jadi benang ini adalah satu tujuan. Kalau toyibnya sudah di sini, biasanya saya melihatnya oh sudah sukses di 4 jam tutup candle sudah sukses, berarti dia akan mana ke sini, sukses lagi enggak. Kalau sukses dia tidak ada tanda-tanda ini, ya berarti dia akan ke sini. Jadi sifatnya dari balok ini ketika munculnya toyib, yang perlu teman-teman perhatikan adalah benang tuh benang. Kalau dia ngerol bisa itu, tinggal nanti posisi di atas itu dia bisa memaintain kembali enggak, seperti ini. Bisa memaintain posisi uptrend di time frame 4 jamnya enggak, di atas golden ratio. Ini fasenya jadi berbeda gitu loh. Makanya saat ini jangan tergesa-gesa, kita baru melihat proses apakah recovery-nya dia bisa menembus ini dan bisa menembus ini. Ada 2 rintangan yang perlu ditembus, yaitu 18.890 atau kita kasih aja 18.700 lah. Nanti karena ini rada menurun di sini pasti. Antara dia nanti akan sekitar ini loh. Sekitar ini 18.715 gitu ya. Terus kalau 8715 nya tembus dan bisa full block dan ngangkat seperti ini lagi, dia akan menuju ke benang satunya. Itu sifatnya dari candle seperti itu gitu. Kalau menurut saya ini kalau sudah seperti ini biasanya dia adalah tujuannya toyib. Tapi karena ini time frame-nya 4 jam, kadang itu time frame galau. Time frame galau itu dalam artian gini, tidak bisa presisi 100%. Saya lebih suka di time frame 1 hari. Kalau time frame 1 harinya sudah mapan dengan toyib dan ini benangnya sudah mentok, malah saya lebih suka di time frame 1 harinya. Karena ini jauh lebih mantap harusnya. Jadi kalau time frame 1 harinya ini sudah bentuk, ini kan bentuk ini sudah, berarti ini akan jadi toyib gitu. Biasanya ini akan menjadi tambatan kemana, ke golden ratio.
Kapan? Ya ini dalam waktu beberapa hari ke depan tujuannya akan ke sini. Seandainya dia tidak kuat, nanti di sini tidak kuat. Ini akan menjadi ruang terbawah dari sininya. Sampai nanti tujuannya dia akan ke golden ratio kembali. Seperti ini loh teman-teman. Ini kan di sini toyib. Dia tidak kuat di sini. Dia mantul balik. Tetap dia akan ke golden ratio. Karena sifatnya dari toyib itu, saya kenapa suka beli di toyib? Karena tujuannya tetap ke sini. Apalagi yang sudah hijau seperti ini. Jadi seandainya dia tidak kuat, dia tidak kuatnya di area-area ini. Benang MA25. Tapi mantul lagi ke depan. Momentumnya akan terus itu, tapi harga yang di sini tidak terlalu jauh biasanya. Ini akan menyentak harga bawahmu gitu. Kenapa saya suka dengan kondisi seperti ini? Dan di sini bisa TP margin ya, betul. Di sini saya biasanya menyarankan untuk TP margin. Kalau tidak kuat TP margin. Untuk apa? Kalau terjadi cross lagi ke bawah ini, teman-teman bisa beli lagi. Ini yang namanya money management. Dengan seperti ini orang lain pusing, kamu tidak pusing. Maksud saya gitu. Biarin orang lain tuh pusing. Mau naik mau turun candle sehari, takut, panik, bingung, kamu sudah tidak panik. Karena apa? Mengkombinasikan menyentek harga bawah dengan candle toyib dan money management dengan cara take profit marginmu ketika ada sedikit pun tetap buat take profit margin dengan rajin. Di situ teman-teman sedang mengombinasikan antara membangun portofolio yang kuat dengan pertahanan yang kuat. Jadi di ruangan ini, di room ini yang kita pelajari. Antara pisau jatuh lantainya di mana, sama mengombinasikan take profit itu untuk menahan harga ketika ada koreksi terlalu berat. Gitu. Gitu ya. Gitu ya. Ya, seperti itu. Intinya dengan seperti itu teman-teman itu akhirnya stabil psikisnya, maksud saya gitu. Itu yang paling penting dalam dunia investasi. Selama saya 2 tahun ini, saya melihat bahwa ketika saya renungin, saya pelajari dengan detail, oh ternyata membangun defense itu jauh lebih baik. Gitu. Itu defense saya seperti itu. Jadi kalau seandainya ini, sekarang ini ya teman-teman yang posisinya beli, umpamanya untuk oh saya sudah beli tapi posisinya di sini lah ya, gitu ya, umpamanya di sini sudah terlanjur di sini. Gitu. Apa yang dilakukan? Ketika nanti naik di sini, ketika ada ekor panjang ke bawah, teman-teman tetap take profit margin, TPM ke depan, dirutinin untuk TPM. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ketika terjadi koreksi, teman-teman sudah bisa hantam kembali dengan TPM-mu. Tapi kalau terjadi kenaikan, sisa dari ini kan umpamanya di sini 1000 ya, $1000 umpamanya seperti itu ya. Terjadi kenaikan 15%, berarti kan terjadi kenaikan $150. Yang di take profit margin adalah $150-nya. Kalau terjadi koreksi, beliin lagi. Uangmu tidak akan bertambah kurang dari 1000 ini, lebih dari 1000 biasanya. Tapi kalau naik ya udah, ini 150 nikmati buat makan-makan buat keluarga. Dengan seperti itu simpel. Trading kita menjadi ringan, kita tidur enak. Biasanya 150 ini kalau saya tidak pakai, saya akan posin untuk jaring. Diemin B. Di bawah lagi, di toyib ini lagi. Mengunci kita. Gitu ya, paling susah belajar ya itu, makanya kita sharing di situ seperti itu. Iki apa meneh dalah males bar kena ultur kok gitu, dah males gitu ya.
yang sudah lama di sini kayak Bang Arsi, Eptom, Pak Epi juga ya, terus Clickmore, ya, apalagi ya, Bang Dwi itu sini lama loh kan, kena mental. Iya, makanya kan ya udah harusnya gini loh, tetap apa, kalau sudah take profit harusnya kita di sini aja. Ini yang kemarin ya, yang dari awal ya di room ini ya, harusnya itu di sini sama di sini kita aja udah margin loh $3.000 loh ini loh. Kalau mamanya ini kenaikannya sudah 3.000 loh. Jadi kalau seandainya kemarin ngambil lagi di sini, ya sebenarnya ini dari ring ini ke sini ini masih belum koreksi, masih menahan, harganya ini masih ditahan. Secara portofolio teman-teman sebenarnya belum rugi di titik ini pun. Karena kenapa? Di sini ringnya margin, di sini ringnya ngedrop. Tapi kan belinya mesti di ring ini. Gitu. Harusnya sebenarnya ini akan menjadi sentek. Ketika dia turun 1000 2000 pun ini jadi sentekmu. Kalau pembelianmu di 1800 pun tidak masalah. Di TPM-nya itu dibeliin di situ, tetap itu akan menyentek, akan sentek di sini untuk mengombinasi ini. Begitu dia narik seperti ini lagi, ini malah yang di sini sudah itu untuk balik lagi kan. Nah ini tinggal dia naik lagi kan, oke, ke depan. Jadi ini kombinasi untuk mengombinasikan Iwan ini masih teknikal dan ya psikis, jadi di psikisnya itu penting gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman yang baru ke orang bapak kok TK ya biar, tapi kalau yang sudah tahu lama-lama udah tahu udah mudeng lah kayak gitu ya. Bang ada deh ini sudah lama, itu juga lama deh. ARS itu ya udah lama gitu ya, udah lama udah tahu target TP long berapa. Saya tidak tahu kalau long itu berarti itu ya, kamu futur apa itu. Kalau futur saya tidak tahu. Karena saya sering jelasin ya, kalau futur itu nanti kalau mau pakai ini, mau pakai untuk futur, karena penjelasanku ini 10% itu tidak masalah loh penurunan. Serius, aku tidak ngomong itu. Saya penurunan 10% itu tidak jadi masalah. Karena kita long term, time frame yang kita mainkan sudah time frame 1 hari. Berarti kita sedang berpikir 2 bulan ke depan seperti apa gitu. Jadi kalau kemarin yang dibeli bahwa ini tidak masalah teman-teman, diemin aja. Malah menurut aku ini malah BTC-nya dia koreksi tapi altcoin tidak terlalu drop, berarti uangnya BTC sedang dialihkan ke altcoin. Ini akan menjadi altcoin session. Itu reaksinya itu seperti itu. Kita harus bisa membaca marketnya itu apa, kenapa BTC yang terkoreksi tapi altcoin bertahan, tapi setelah itu ngepam, berarti terjadi amunisi di situ. Siapa yang menahan altcoin itu? Uangnya BTC yang disebar. Dia lempar BTC-nya untuk menyerok altcoinnya. Jadi reaksi semalam itu yang terbaca seperti itu menurut saya. Gitu ya teman-teman. Jadi melihat market kadang kita perlu berpikir liar gitu loh. Duh, gitu yo. Iya. Andene iki piye gitu. Harus gitu. Nih lihat. Kelihatan kan? Ini di drop. Ini BTC dominan loh. Berarti ini apa? Pra. Kalau teman-teman ingat di Juli itu seperti ini, mirip seperti ini. BTC-nya down dulu tapi altcoin-nya bertahan. Gitu ya. Zero FTT ya. Kalau saya enggak itu FTT. Kalau sudah bermasalah gitu saya enggak suka. Akhirnya kebeli di 16 ya. Ya, mantap Mas Mul. Selamat Mas Mul.
kokang dulu ya. Ini iya, itu dominannya dangdeng ini seekor panjang loh. Temprem 1 hari loh. Semoga maraton aja terus ya. Jadi ngepam gitu. Ini terlihat jelas ya, kencang. Kita lihat aja, pantau aja. Semoga di temprem 1 harinya memang kita bisa temuin di candle ini akan nyampe di benang merah ini. Besok kalau teman-teman melihat benang merah ini, tergantung di benang merah ini di temprem 4 jamnya ya. Temprem 4 jamnya itu kebaca seperti apa. Tapi kalau lihat bacanya seperti ini dan semua altcoin sudah rata untuk naik, ini naiknya enggak main-main loh. Saya ngerti. Ini ceritanya orang tuh dada gitu loh. Yang kemarin itu dada gitu tak malah ketinggalan gitu. Ya, Matic aja 25%. Nih. Bukankah ini altcoin season? Jadi yang dulu ini sudah pra. Jadi jangan berpikir bahwa dam gede kemarin itu menjadi masalah besar. Tidak, malahan itu awal di mana momentum ini bergejolak seperti ini. Bayangin aja loh, ini sehari itu 25% loh Matic ini naiknya. Ya, tapi tidak apa-apa. Semua ini kan pembelajaran. Tidak ada yang salah, tidak ada yang itu. Belajar itu indah. Menurut saya itu pengalaman itu indah, pengalaman itu berharga. Gitu. Semoga maraton ini ya, teman-teman. Nih lihat nih, rata semua ini. Merah apa hijau semua ini. Kalau kita lihat di semua koinnya. Kalau semua koin sudah rata. Ini rata. Bukankah ini sampai sing lembut itu dinaikkan semua? Ini namanya apa? Altcoin season. Nanggap ya. Targetnya kemana? Targetnya ya mungkin belum tahu ini. Yang sudah beli ya santai aja, tidak usah terburu-buru. Jangan gini, tidak usah panik. Engkau ada balok lagi satu, nanti dilepas lagi. Kalau saya gini nih sudah tidak lepas. Yang tak lepas itu cuma take profit margin. Thank you Bang Calvin. Saya sudah tidak lepas, yang saya lepas adalah take profit margin. Karena harga bawah saya sudah tidak mungkin saya dapetin lagi. Saya berpikirnya gitu. Jadi kalau umpamanya teman-teman sudah dapat di ring-ring ini umpamanya ya dapat di sini $1.000 taruh ya. Ya ini yang di sini ini diemin. Semua koin dengan cara seperti itu, diemin. Nanti kalau dia naik 30 apa 20% seperti ini contoh ini apa Matic ya tadi ya, Matic. Ini apa diambil langsung ya enggak usah. Karena apa? Ini nanti momentumnya akan tinggi. Tunggu sampai saat jegleke kalau orang bilang. Dan jegleke kapan? Ya jegleke kita belum tahu. Tunggu sampai saat itu nanti ini baru awal. Tidak usah terburu-buru. Nanti dia akan muncul toyib konfirmasinya. Kalau teman-teman nanti si Matic ini kan dia sudah ke posnya golden ratio ya. Dia nanti kalau naik lagi oke enggak? Nah ini ya sama jadinya. Waktu di sini orang takut. Tapi naik lagi ngegas. Tipenya seperti ini. Tunggu aja, siapa tahu nanti dia bisa ke kalau menurut saya Matic akan sampai ke 17 masih bisa. Gitu ya. Santai aja, slow aja yang sudah Matic, beli Matic di golden ratio di sini. Slow dulu aja. Nanti akan muncul lagi toyibnya. Ya. Kalau di sini kan sudah toyib, nanti kan gini 3 benang, ini toyib. Nah, ini kalau dia nanti naik, seandainya ini bisa maraton loh ya.
Tapi kalau teman-teman takut ya membok take profit ya boleh. Semua tergantung teman-teman sendiri sih. Kalau take profit itu tergantung teman-teman. Kalau saya posisi sudah di sini, saya tidak akan take profit dulu. Kalau baru awal, baru satu candle gini, saya tidak take profit. Karena apa? Tujuannya nanti menurut saya dia akan ada dikonfirmasi oleh candle toyib. Bisa di sini, bisa di atasnya, bisa di bawahnya ini juga bisa. Nah ini ada, dicari aja di support-supportnya gitu. Caranya gitu. Karena ini memiliki peluang untuk FOMO kembali kalau lihat di kondisinya seperti ini. Ya dipantau aja, moga-moga sukses ya sampai di 17. Kalau saya secara pribadi umpamanya punya medik di sini, saya tidak akan jual sebelum sampai level ini. Ada abang, ada mantap ya. Sudah seger itu, ada ya Bang Rocky ya. Ada kamu ndak mau jual toh? Ini yang kemarin ada up ya, yang di 34 berapa ya? 34 ya, ya 34. Udah seger nih, berapa persen udah. Balik ini berapa persen udah. Hampir 50% ini. Kalau beli di bawah. Nih 33 ke 49. Iya. Ya, lumayan, sudah 21%. ETH up, diamin aja, santai aja. Kalau mau take profit, margin aja, enggak apa-apa. Tapi sentek kok, maksudku gini loh, hargamu di bawah itu kan enggak mudah untuk dapetin ini. Disentek aja harga di bawahnya, umpamanya di sini 1000 gitu ya, $1000. Ini sudah naik 21% atau 30%, targetnya teman-teman ya terserah feelingnya teman-teman ya. Kalau TPM itu ya, mau di TPM sudah margin 25% ya lumayan, 25% ya, 25% berarti kan modalmu tinggal 75%. Ambil selama nanti kalau ada kenaikan lagi atau sideways dulu, nanti naik lagi atau ada penambahan lagi. Jadi nanti kan bacanya teman-teman cuman patokannya adalah $1000, lebihnya adalah margin. Nah nanti kalau sampai modalmu itu sudah terkumpul, buat tarik $1000, berarti kan tanpa modal, hargamu masih di bawah. Ini seger nganggo banget. Mau mbok biarkan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun pun mau ndak pakai modal. Mbok tinggal tidur dulu enggak apa-apa. Jadi abu enggak apa-apa, enggak bakal rugi, wong itu margin. Gitu loh, nanggap ya. Agak bakal turun. Lah ini ada, ini kalau sudah maraton jangan ditanya, itu enggak berhenti itu nanti. Ya, kalau buat ada, kalau yang sudah beli di bawah diemin. Nanti kalau margin itu ngeri ya. Bener. Ya, selamat buat yang sudah beli ETH up, ada up, BTC up yang kemarin beli, itu hargamu itu spesial ya, itu rezekimu bener. ETH up beli di 24 ya seger toh, 24 toh. Wah wis ndak sambut jual iki nang kene sih. Diemin aja, nanti sekitar 2 minggu ke depan modalmu tarik, tinggal sisain margin aja. Itu mbok ecar-ecar besok itu sak mene-mene berai gitu. Jadi $52 gitu, duitmu akeh juga. Rasa pusing ya. Enggak usah di itu. Iya, ada ETH, SRP. Ini SRP itu ya terbang loh ya. Ya, SRP beli segitu wes diemin aja. Bang ada dewes, wes rezekimu wes bener ya. Permatanya di kripto itu adalah tipe A untuk harga bawah ya. Untuk harga
Kalau tipe down pas di atas itu beli no tipe down. Ada yang tanya kalau mau mana saya beli tipe down posisi saya enggak soalnya buat saya gini loh, buat apa saya menyimpan yang jangkaunya pendek, saya nggak pengen untuk jangka panjang walaupun ini tipe up. Kok bisa gitu, iya nanti yang tak ambil modalnya aja, sisanya tinggal tak sisain marginnya. Turuku tenang ya saya ya, selamat ya semua gitu, gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ya kita semua di sini belajar untuk apa, sabar gitu ya. Saya tak kencing dulu ya, bentar. Ya betul tuh Bang Adede. BTC akhir belum, gimana? Akhir bulan gimana? Kalau lihat di kondisi saat ini, ya tetap kita harus pantau, ndak usah FOMO dulu di awal. Tapi kalau saya itu betul ada itu, jangan all in. Karena tidak ada yang pernah tahu marketnya seperti apa. Cuman yang menurut saya secara pribadi ini sebagai satu, buat saya ketika melihat cat ini mengingatkan saya, cat rainbow ini tidak mungkin dia turun lagi ke bawah lagi terlalu dalam, itu hampir sulit menurut saya. Walaupun mungkin bisa terjadi, ya mungkin bisa di luar kendali perang atau bisa toh. Tapi kalau normal aja menurut aku dia akan narik lagi. Tujuannya kemana? Kalau dilihat dari setiap di tengah ini kan dia prosesnya baru di sini nih sini sama sini, di tengah ini. Kalau yang di tengah dulu malah tidak sedalam ini sudah termasuk dalam ya, berarti ini dia akan kemana? Kemungkinan dia nanti akan sampai di cat ini loh, hijau pupus gini ya, hijau pupus ini. Kalau lihat di hijau pupus ini 85 ribu, 85.000 ya kan, dolar ini 85.000 dolar ya. Itu kapan tanggalnya? Kalau menurut rekam itu ini bisa 2024 2025, karena di sini 2026. Ini yang di sini nih, ini 2026. Ini tanggalnya berapa? Ya ora iso. Oh, nih. Kalau dia sampai seandainya nanti di sini ya terjadinya, ya enggak usah ke itulah ya. 63 ya. 63 itu ringnya bisa di ya 23 tapi akhir. Mungkin. Mungkin ya. Atau ya ini berlaku. Ini 4 tahunan ya. Siklusnya seperti ini. Ini benturan terakhir. Makanya enggak, menurut saya kalau masih terobos lagi ini hampir mendekati mustahil. Tapi ya bisa, enggak ada yang mustahil juga gitu loh, mendekati gitu loh. Ya.
Jadi pantauannya malah saya melihatnya ini sudah titik terakhir kemarin itu. Kenapa saya buat video TikTok? Minimal teman-teman dapat pertimbangan gitu loh. Ini sudah ada kayak gini loh. Apa rainbow catnya. Dikatakan di sini untuk biru aja pada dasar penjualan api. Maksudnya panic sell, hiper. Ini hijau aja kita sudah disuruh beli. Ini fase akumulasi. Fase akumulasi itu orang kemarin di sini. Ini hijau itu ya, hijau itu ya berarti masih sudah di atasnya 20.000 aja orang akumulasi. Di sini orang beli bawah ini, bawah. Terus di ini orang panic sell. Biru kemarin di 17.600. Di sini hiper panic sell. Nerobos di itu sedikit, tinggal dia narik aja. Karena di atas ini juga pernah narik, di atas masuk kembali. Sama juga. Gitu ya. Tapi dalam rekam jejak masa lalunya belum pernah yang terjadi se-ekstrim ini, baru ini sedikit tok ini. Oh ada ini 4 tahun yang lalu dan itu mantul kembali. Ini persis nih teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ini di sini. Ini terjadi sobek sedikit dan ini sama, sobek sedikit juga. Tapi dia lebih crossnya nempel di dekat ini lah. Nih, nah ini sama. Gitu. Enggak lah, menurut aku sangat kecil, sangat, karena kalau sampai ini jebol, ya semua rangkuman ini rusak. Ini rekam jejak 15 tahun, 14-15 tahun. Ya bisa lah, kalau ini murah ngapain dipusingin. Gitu. Lah itu loh, itu loh. Masmu loh contoh itu wis. Semua gandengo gitu ya, kerek gitu ya. Kalau cuman dari 25.000 mbok kerek gitu aja enggak masalah kok. Kalau untuk yang long term, BTC sudah tidak usah ponak-panik gitu loh. Saya yo bingung kadang-kadang tok panik itu nopo, aku sampai bingung. Kalau saya kemarin ya teman-teman 70 tak tarik untuk itu, tapi itu saya hantamkan untuk tipe up, ETH up dan ADA up. Jadi aku kepengen serok yang di bawah. Sebenarnya itu adalah ilmunya grosir. Karena melihat momentum altcoinnya posisinya di bawah sekali. Jadi kita serok. Gitu loh. Iya, yang proyeknya yang jelas, yang penting ya betul itu yang proyeknya jelas, ETH ada ya, yang jelas. Ojo dibeli TRE, waduh ngalui. Enggak, saya mau beli apa gitu ya, saya tidak jelas ya mumat gitu loh, pusing kita. Cari kalau tipe up cari yang jelas ETH, BTC gitu ya, ada BNB, tidak apa-apa. Jadi yang beli BTC up kemarin seger tenan kue, wis seneng nawe nanti bener kalau sudah 100% mau buat tarik modalmu apa itu diemin aja, jual besok satu sebulan sekali jual satu seger tenan. Uangmu $3 dari $100 tenan bener, nggak usah pusing. Ini ya yang tadi kemarin ya BTC up nih. Ya, Shiba gimana Om? Doge. Wah, ini yang seger tuh matik itu. Tunggu pulih lagi aja, kita tetap hidup seperti ini. Iya. Itu loh, Mas Mol tuh bener statementnya. Ya kalau kita long term, kita kan tidak ngerti tidak seperti apa. Itu pun ya tidak lama teman-teman.
teman-teman harus belajar dari masa lalu, rekam jejak masa lalu ya. Nanti tak jelasin. Dua ini ya, kalau yang BTC AMI ya 2,5 ini ya. Wis seger tenan gue. Ya. Enggak usah dijual-jual. Itu Shiba ya tadi tanya Shiba ya. Shiba mau kemana? Shiba harga terbawahnya 0,9 gitu ya kemarin. Sempat 0,9 ya. Turun lagi enggak Shiba ini? CHZ ini Piala Dunia sudah mulai loh. Oh turun. Jadi si Shiba ini dulu itunya di sini. Karena dia sudah toyib. Jadi ini ya, kalau toyib sudah selesai di sini, dia tidak ada utang. Ceritanya tidak ada utang. Jadi ini close candle-nya baru apa baloknya muncul lagi toyib lagi lah. Ini nanti di sini toyibnya lagi. Jadi tujuannya akan kemana? Kalaupun dia ngosor-ngosor ke sini nanti tetap ke golden ratio. Karena time frame-nya sudah 1 hari. Tujuannya akan ke 0,1169 gitu ya. Kalau dia mampu ke golden ratio dia akan naik ke sini 15. Tujuannya akan ke 15. Itu ya untuk Shiba ya. Next targetnya akan ke situ. Kurang lebih seperti itu. Terus apa? CHZ ini Piala Dunia ini wis mulai burung dong. Sudah ya. Iya, malah nyesel kan ya. Ya kalau saya itu kemarin memang saya melihat posisi tipe up gurih semua, reguler tak sikatin ke tipe up. Nah, tapi itu perlu ilmu gitu balik teman-teman ndak usah ya kayak aku gitu ndak usah. Maksudnya apa ya kemarin kan mungkin takut semua toh, tapi saya melihatnya kan berbeda karena saya sudah biasa dengan candle toyib ini dan buat saya dan saya sudah cerita bahwa hal-hal yang ekstrim seperti ini buat saya sudah biasa gitu loh. Jadi saya melewati semua fase ini yang tak ceritakan teman-teman itu ya murni dari apa yang saya alami dalam setiap perjalanan trading saya gitu loh. Saya tidak belajar, tidak tak boleh isi gini-gini enggak. Ini saya buka open komputer ya open sudah tidak ada. Oh ini apa tak boleh isi enggak. Angger ngomong gitu ya teman-teman. Karena itu memang real apa yang saya alami. Jadi saya bisa ngomong slow tetap itu ya ngalir aja gitu loh. Tolong ulangi analisis BTC ya nanti bentar ya. Ini untuk CHZ mantul kembali ya, tidak apa-apa. Algus ya toh. Apa itu BNB naik untuk turun lagi. SRP gimana bang? Dipantau dulu aja teman-teman. Tidak usah FOMO. Makanya kalau untuk CHZ kan isanya baru isa kebaca itu karena di temper 4 jam. Temper 4 jammu itu sebenarnya sudah muncul. Ini kan tinggal nunggu benangnya toh di sini. Mungkin dia benangnya cuma di sini toh. Mungkin ya. Dan ini tujuannya kemana? Selama dia bisa nembus ini, ya ini nanti akan yang ditunggu ini itu dia tembus dulu di golden rasionya ya, untuk yang temper 4 jamnya. Kalau temper 1 harinya ini belum terbaca. Ndak itu dia. Cuman ini mantul aja. Ya tunggu aja. Bisa ngepam ya. Tapi tanggalnya ini loh yang saya was-was untuk CHZ. Karena Piala Dunianya itu sudah mulai men ya. Tanggal berapa dah? Oh belum, tanggal 20, tanggal 20 hati-hati ya. Sebelum tanggal 20 kalau bisa kamu take profit modalmu ataupun apa lebih marginnya juga tidak apa-apa. Karena biasanya event-event seperti itu di hari eventnya itu malah drop, koreksi malah ya. Itu menjadi pertimbangan.
Bang, SRP gimana? Oke, SRP. Kenapa tak SRP ya diguyo-guyo rono ini? Tanggal 22 ya nanti ya. Itu tanggal 22 ya itu ya Piala Dunia nih ya. Ya itu sudah dijawab ya tanggal 22. SRP dalam ya posisinya, tapi tidak apa-apa. Ini tinggal tunggu aja kondisinya seperti apa. Kalau menurut saya SRP ini di sini ini kelihatan, teman-teman lihatnya mungkin di template 4 jamnya. Caranya melihat bagaimana? Ini kalau sudah gini biasanya dia nanti akan menguji di sini. Mengujinya bukan di sini lagi, mungkin di sini. Karena ini sudah full block. Tutupan candlenya sudah bentuk. Kemungkinan dia akan umpamanya merah atau merah sedikit, nanti hijau lagi. Biasanya dia akan mengujinya di sini menurut saya. Apakah dia mampu atau tidak? Makanya kayak BTC semua teman-teman nanti pantaunya di template 4 jam. Apakah terjadi ekor panjang seperti ini, berarti dia menandakan, memberikan sinyal kepada kita bahwa ini tidak kuat. Seperti apa polanya? Biasanya pola yang tidak kuat itu seperti gini nih loh teman-teman. Nih ya teman-teman. Pola-pola tidak kuat, merentung ya. Dan nantinya kalau mau final tuh sebenarnya dia cross lagi. Ini tandanya dia cross kembali. Gitu ya. Jadi posisi benangnya kalau saat ini kenapa ke sini? Lihat aja ini benangnya ketinggalan, berarti kemungkinannya dia akan naik ya untuk cross dulu gitu ya. Gitu aja teman-teman. Tapi bisa enggak kalau ini ini kalau umpamanya ekor panjang terus dirempel ya bisa, tapi dia mungkin tidak akan turun dari ini. Kembali lagi, ini akan menjadi tahanan terbaik karena ini toyib. Ini adalah tahanan untuk bisa membuat nantinya mau dia ngosor ke sini sekalipun, dia akan nanti balik ke sini ke golden ratio. Ini finishnya. Jadi kalaupun dia terjadi koreksi di sini pun dia akan mantul di sini. Biasanya akan polanya seperti itu yang terjadi. Gimana? Om, kalau mentok atas sama mentok bawah tuh bentuk candlenya gimana sih? Maksudnya piye? Aku belum nangkep. Coba pakai Vibo. Saya enggak pakai Vibo. Saya enggak pakai Vibo. Untuk SRP tunggu aja, pantau aja gitu ya. Harusnya kita mengharapkan untuk dia sampai di titik ini. Tunggu aja, enggak usah bereaksi. Kalau yang sudah di sini santai no way. Ini hargamu itu sudah murah, harusnya kan teman-teman sudah beli ini di sini toh kemarin harusnya. Enggak mungkin toh teman-teman beli saya ini toh. Jangan gini loh teman-teman, saya ini tak mindsetnya dulu ya. Belilah ketika toyib ya, minimal di 4 jam atau enggak 1 hari. Ya kalau teman-teman belinya dikejar-kejar posisi sudah sekarang, mau kejar-kejar nak bingung. Ini di sini ini kalau masukmu sekarang ini sebenarnya kamu akan galau. Kamu akan galau. Galau ini apa? Kamu gak mana apa mudun meneh. Kalau sudah terlanjur seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Pasang jaring di sini. Di area ini persis atau di atasnya sedikit. 0, SRP pasang jaring di 0,32. Itu sentek di situ. Jadi tidurmu enak.
Dalam artian seandainya dia terjadi pantulan seperti ini, teman-teman tidak usah wedi. Ini mantul lagi karena apa, di sini ada tahanan yang sudah mengonfirmasi ini. Ini ilmunya di sini. Kalau sudah terlanjur belinya di sini loh ya, pasar bank buat beli gitu ya. Ini yang buat kuncinya di sini. Tujuannya untuk apa? Biar hargamu nyatu, ini anak-anak ini, jadi nanti kamu harganya di sini. Kalau di sini kan ada ringnya, tidak terlalu jauh. Untuk apa? Untuk ketika nanti pantulan ke sini teman-teman sudah bisa margin. Karena di sini sampai di sini ini sudah orang itu sudah margin 25%. Teman-teman masuk di ketika orang itu sudah di bawah ini tapi ring sini 25%. Jadi teman-teman punya konsekuensi untuk menahan bantingan itu di level di bawahnya untuk mengunci. Itu cara saya gitu. Kalau saya kepengen beli di sini dengan satu syarat adalah saya sentek di sini. Saya harus punya uang sebesar yang saya beli di sini untuk sentek di 0,32. Dengan seperti ini pertahanan teman-teman akan sangat stabil. Psikis teman-teman sedang membangun psikisnya gitu. Jadi ada hendakan teman-teman cuman makdeng menurut dari tahun ini. Koreksi ya dibeli. Makanya kalau sudah yang gini teman-teman, ini contoh nih. Contoh, ini ya beli di sini toh. Yang di sini ada ekor panjang gini, apa yang dilakukan? TPM. Wis paling aman kayak gini. TPM itu apa? Take profit margin. Kalau yang umpamanya area 31 sampai 39 terjadi penaikan 25%. Teman-teman punya margin 25% di sini. Ambil 25%-nya. Jual. Tujuannya untuk apa? Langsung dipasang jaring 25% yang penjualan itu di sini. Beli jaring. Tinggal lo tidurmu enak. Dengan cara seperti itu teman-teman itu tidak galau kayak orang-orang yang di luar gitu loh. Ini cara saya menyentek portofolio saya. Naik dikunci, turun diambil gitu loh. Gitu loh Bang Iwan gitu. Jangan kalau ini enggak itu ya. Bang Andi di sini enggak futur ya, spot. Di sini banyak pemula. Jadi sampean Holsibar enggak, saya enggak Holsibar. Saya fokus saja di ETH ada sama PTC. Ini saya malah lebih cenderung ke tipe up, banyak beberapa di ETH sama ada. Yang komen-komen untuk futur tolong jangan ya di room ini, kasihan karena nanti jadi semrawut. Teman-teman yang sudah futur ya ruangannya tidak di sini, teman-teman berarti sudah jago gitu. Jadi nanti yang pemula kasihan, tolong gitu. Kita di sini pengen belajar semua, kasihan ya. Kemarin BW sekarang jadi 9 ya, mantap ya. Kalau gitu bisa ditarik marginnya dulu atau modalnya Kang. Tapi kalau itu ya, Bang Andi, soalnya kasihan ya, kasih sangkut Bang Andi, beneran. Makanya saya kepengen buat room ini untuk pemula. Intinya teman-teman gini loh, jangan sampai soalnya kita harus mengakui bahwa Indonesia ini kalah jauh secara dunia keilmuan di bidang investasi karena kita masih muda, secara umurnya itu masih muda. Orang-orang di Eropa itu udah dari kecil mereka cekokannya seperti itu gitu. Tapi tidak apa-apa, jangan kita dianggap muda itu kita kalah. Yang penting apa? Kita mau belajar, kita mau menuntut ilmu, kita pelajari dengan baik, kita akan bisa.
Kalau untuk loans Bang Hadi saya tidak bahas karena saya loans gitu kayak gini-gini saya sudah tidak bahas. Karena apa yang trouble-trouble gitu nanti takutnya kalau saya bahas nanti akan terus gitu. Padahal di sini banyak pemula. 9 juta saya jual 55. Tolong ulang BTC. Oke, BTC ya ini ya. Untuk SRP tunggu aja, kalau mau itu di take profit, kalau ragu di take profit margin. Jadi kalau setelah itu take profit marginnya bisa disentekin di sini. Tapi menurut saya secara pribadi ini sudah di sini itu sudah harga murah. Nggak usah perlu takut gitu loh. Jangan nanti merah sedikit gini nanti takut lagi. Candle satu persatu jangan dibacani terus teman-teman, nanti ragu jadi nanti. Biarin tinggal tidur. Bang sudah dapat harga murah. Ini BTC temper 4 jamnya sudah terbaca sekali ya. Ini adalah Toyib. Ini dari turun-turutan yang ini karena sudah sejajar. Ya, cari yang sejajar garisnya. Dan kalau hijau seperti ini saya suka sekali. Ini hampir rataan. Kalau saya mendapati seperti ini, dia sukses sampai golden ratio 90%. Kalaupun terjadinya seperti ini, contoh ini. Tapi ini kan tempernya 4 jam permasalahannya. Biasanya harusnya di 1 hari. Kalau 1 hari modelnya seperti itu, wah mantap sekali. Ini kan bakal kebentuk. Bakal kebentuk enggak? Bakal. Ini bakal kebentuk. Yang benar-benarnya gini. Polanya benar, yang benar gini. Nanti dia nyimpang lagi. Kalau dia tidak nyimpang lagi berarti malah turun. Prosesnya harus nyimpang lagi. Nih loh teman-teman ya. Prosesnya seperti apa sih? Kalau di bawah. Dia kalau habis drop ini kan loh, kalau dia tidak nyimpang lagi nge-cross ininya ke bawah, dia turun. Makanya kita perlu lihat ini. Kalau teman-teman tidak melihat dia cross di sini, berarti koreksi. Itu tandanya. Kelihatannya sepele toh, cuman benang toh teman-teman. Ini yang saya pelajari dalam 2 tahun ini. Ini sama-sama ada di sini toh, di dam sini toh. Kan prosesnya tadi di sini toh. Benangnya masih di sini toh. Yang perlu kita takuti adalah dia tidak mau cross di sini. Makanya ini masih beberapa hari, makanya saya tidak bahas dulu terlalu dalam gitu. Karena itu harus crossnya di sini, baru nanti kayak gini teman-teman. Ini yang benar kayak gini cross, jangan terbalik. Benangnya abang nih di atas, kita mau suruh naik ke atas mimpi gitu. Jadi teman-teman, cross ini kelihatannya sepele. Ini momentum, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini naik apa turun, bacalah 2 benang ini dalam waktu beberapa hari ke depan. Yang di sini ya. Nih. Bocorannya itu ya. Kalau dia tidak mau cross, dia akan sideways dulu di sini mas ya, mencari ruang nantinya. Bisa di sini, momentum berharganya kita belum tahu ini. Tapi
berita bagusnya dia tidak akan turun lebih bawah dari ini. Kemungkinan besarnya seperti itu. Karena kita perlu nunggu ini, Mas Yan. Ini mau kemana? Ya kan. Yang saya takuti gini, teman-teman. Yes. Tak buka kisan ya. Padahal ini sebenarnya untuk ke depan sih. Karena kan saya belum tahu. Nanti dikirai maksudnya kayak dukun dulu malah. Nanti ome urat-urat nganggo pikiran dhewe ya. Kan repot toh. Gitu loh. Tapi pada saya kayak gini ini saya sudah membaik. Apa sih skenarionya, yang terburuk apa, yang terjelek apa, yang terbaik apa, yang terburuk apa. Ini yang terbaik gini. Yang terbaik ya. Ini yang terbaik. Jadi dia naik. Yang terburuk apa, Om? Yang terburuk gini. Sampai nanti momentumnya di sini dia mendapatkan lagi. Bisa enggak ini? Bisa. Nanti yang kemarin kita bahas itu akan terjadi momentum. Naik, tetap naik. Ini yang harus dibaca. Kemungkinan ini sudah terlalu umum. Kalau ini yang skenario seperti ini mungkin akan datar terus dulu. Setway-nya di sini tidak usah takut, karena yang penting yang teman-teman lihat adalah di sini. Ini harga grosirnya. Gitu. Gitu ya. Sideways biasanya ini kalau dia itu sideways aja tetap tujuannya gini, tak ulangin lagi ya, tetap tujuannya dari Thoyib ini akan ke golden ratio ya, tetap ke golden ratio. Cuman bisa jadi dia tidak langsung tes gitu loh. Kalau yang langsung tes itu yang kayak tadi, hijaunya langsung melengkung di sini, balik banting langsung. Tapi kalau hijaunya nanti dibuat gini lagi, ini ditonton lagi, yes, ditonton nih, fase ini yang terjadi atau langsung tes gitu. Yes, itu tok tujuannya cuma dua tok itu. Kalau kita meruntut kepada teori ini menjadi bahan bakunya gitu. Bisa kepake, bisa tidak kepake. Ini cuman memberikan satu intermezzo atau satu sudut pandang buat teman-teman. Kepake syukur, enggak kepake ya itu pilihan teman-teman. Gitu ya. Itu aja yang saya mau ituin. Tapi saya ulangin kembali, kalau altcoin ini gini, belum tentu altcoinnya koreksi ya. Kalau posisi BTC nya sideways, belum tentu altcoinnya koreksi. Kalau teman-teman masih ingat, bukankah ketika maraton pertama kali di BTC itu ada kondisi di mana BTC itu terlihat naiknya tidak terlalu arogan, tapi altcoinnya arogan, hingga sampai statementnya bahwa sekarang BTC bukan menjadi pionernya. Itu dulu terjadi.
isu seperti itu, tapi enggak, sebetulnya tetap pionernya BTC. Tapi memang ada momentum di mana yang namanya altcoin session itu BTC terlihat biasa-biasa aja. Tapi altcoin yang mendominasi cukup banyak. Gitu. Bisa itu yang terjadi ya. Moga-moga seperti itu. Harapan kita semua seperti itu. Jadi saat ini kalau melihat dari kemarin terjadi koreksinya BTC tapi altcoin tidak terdorong ke bawah terlalu besar, diduga itu adalah pra altcoin session. Kalau menurut saya dugaannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak lagi bisa 100% berpangku pada BTC, maksud saya gitu. Di ke depan itu belum tentu. Kok jadi memotong om? Apa ini? Saiki apa iki? Jadi memotong tuh ya. Katanya ada. Enggak. Itu sudah pernah dibahas Bang Dwi. Saya punya datanya. Jadi kalau altcoin session mungkin gini, yang dimaksud Bang Dwi lebih tepatnya altcoin session itu nanti ETH-nya kenceng terus apa baru yang lain yeret gitu kan, itu benar. Tapi kalau pionernya tetap BTC karena secara itu saya sudah pernah bahas itu, karena itu ada datanya, saya tidak ngawur, benar-benar ada datanya. Ini datanya 21 Juli itu kan momentumnya 21 Juli. Ayo kita lihat ETH-nya itu sama enggak? Kenaikannya tuh 21 Juli sama semua koin kenaikannya 21 Juli. Di situ nanti kita akan ngerti bahwa pionernya tetap BTC walaupun penyeret pertama yang kenceng itu ETH. Betul, kalau yang kenceng ETH di awal ETH, BTC, Link, terus apa Matic ya kayak gitu. Terus baru yang yang kedua itu adalah ada SRP itu ya kadang-kadang masih menyusul si ada sih, kadang masih di depan kadang SRP itu. Nah, jadi ETH saat itu apa betul dia terbang sendiri? Enggak. 21 Juli berarti menandakan pionernya tetap BTC gitu ya. Cuman bedanya yang perlu dilihat adalah apa? Dia maratonnya tuh kencang sekali, itu yang membuat akhirnya orang melihat bahwa ETH itu pionernya dikarenakan kekencangannya ini gitu ya. Gitu ya Bang Dwi ya. Ini sudah ada datanya. Jadi kalau pionernya ETH ya tidak. Jawabannya data. Ya. Jadi pantau aja, kemungkinan ini bisa jadi menjadi satu momentum untuk altcoin session. Apalagi teman-teman nanti bisa memantau melalui BTC dominan. Kalau ini kencang terus itu juga menjadi momentum bagus. Jadi belum tentu nantinya BTC-nya itu tidak kencang tapi altcoin-nya kencang. Lah itu tanda-tandanya. Ya perlu dipantau, itu betul sing Bang Dwi Kripto itu ngomong ETH-nya itu sama BNB nanti banter-banteran, itu guasnya diguaspol langsung blayer-blayeran gitu loh. Nah kalau sudah dua itu blayer-blayeran terus, yang lain ngikutin, nah itu wis tidak ada remnya blong gitu ya. Itu nanti akan ada fase itu rem blong ya. Ya gitu ya. ETH-nya kenceng ya, betul, kalau itu betul. ETH-nya kenceng sama BNB. Itu dua, itu pionernya dua itu yang small-smallnya
BTC itu kan large-nya, small-nya nanti di PTH sama BNB itu yang akan memimpin itu biasanya kebut-kebutan dua itu. Nah kalau sudah kebut-kebutan tapi ada nyiprat-nyiprat seperti Matic, SRP ada itu mulai bereaksi, lah itu sudah remnya blong. Kalau sudah seperti itu jangan mbok jual. Ingat-ingat ya. Itu fase FOMO yang akan terbentuk dalam market. Itu momentum yang sangat jarang. Jadi kita kenapa take profit margin? Karena baru kondisinya. Ini saya ulangin kembali. Kenapa kita take profit margin? Karena momentum saat ini adalah terjadinya koreksi terus seperti itu. Jadi kita cuma menjaga momentum. Tapi ingat-ingat satu kondisi di mana sudah maraton kita tidak boleh menjual dengan cepat. Karena eman-eman nanti teman-teman getun. Gitu ya. Tunggulah nanti kalau sudah maratonnya kenceng itu akan di atas-atas itu akan ada toyib dalam time frame 1 hari. Contoh nih kayak ini kita contohin aja ETH ya. Ini kalau sudah nanti dia fasenya maraton, teman-teman itu tidak akan dapetin lagi ETH itu menyentuh golden ratio. Ini yang akan terjadi. Nah caranya jual gimana? Caranya jual nanti teman-teman cuman pantauannya gini. Kalau saya dulu pada saat itu loh ya, itu adalah yang tak ambil itu tetap toyib yang di atas. Di time frame 1 hari saya panduannya itu toyib. Jadi kalau yang di panah-panah itu, ini toyibnya itu kelihatan. Benang 1, 2, 3, baloknya meloncat. Dan crossnya panjang lebar-lebar seperti ini. Ini akan maksimal dalam waktu saat itu. Ini terjadi penurunan langsung kan. Gitu ya teman-teman. Inilah cara saya menjual. Selamat malam Mas Iwan. Ya selamat malam. Gitu ya. Ini sudah 1:30 ya. Gitu ya. Sudah cukup menurut saya. Ya pelajaran ini wis cukup gitu ini. Ya, bisa terjadi altcoin season, bisa. Tapi saya tidak ngomong ini altcoin season ya. Kita perlu mengujinya altcoin season dengan cara apa? ETH, BNB, dan diiringi oleh semua koin dia maraton dalam waktu berapa? 10 hari ke depan tanpa berhenti. Itu pranya seperti itu. Biasanya akan terjadinya adalah hijau-hijau terus teng ya, ada napas biasanya 5-6 hari, sangat jarang untuk merahnya muncul di time frame sehariannya. Biasanya dentumannya 4 hari 5 hari baru merah kecil, 4 hari 5 hari baru merah kecil. Itu cirinya seperti itu, kayak gini nih loh teman-teman. Dominasinya kalau yang di sini kan baru sideways itu ya, naik pelan bentur lagi naik. Ini ini kayak gini pra gitu ya Mas Yan ya. Tapi kalau sudah FOMO nanti di sini nih ya peng gitu ya. Nanti rollnya 4 1 merah, rollnya 4 lagi 1 merah gitu. Ya pokoknya jangan FOMO ketika naik ya, ini bener ya. Kalau naik jangan mbok oyak-oyak. Wis naik 25% mbok beli. Nanti kalau bawah turun ndak mbok beli. Ya itu salah. Menurut saya ketika di bawah koreksi beli. Ketika naik lagi nanti take profit margin kalau masih belum punya gambaran bahwa ini altcoin sesis bener apa tidak gitu. Yang di take profit apa marginnya. Jadi aman. Ndak nyesel juga gitu. Itu caranya gitu saya. Psikismu terjaga, belimu ndak terlalu kemahalan gitu. Shiba sekali lagi ya ini ya Shiba ya. Habis itu saya tak istirahat, besok saya mau keluar kota soalnya. Shiba tadi di 0,82 ya kemarin ya, 0,829 ya, berarti itu ruang paling bawah ya. Saya pamit ya. Take profit selalu ya. Ars ini sudah dari lama
gabung juga ya, itu apa Ars ini lama, pertama kali itu ya Ars sudah ada ya, Ars ya itu sudah di room ini sudah lama, dari awal pertama saya buka room itu Ars sudah ada. Di sini toyibnya ini sudah itu enggak, saya tuh suka kalau ini nih ngecross ini atau enggak, kalau memang dia enggak mau ngecross ya enggak apa sih sebenarnya, daripada ngecross dia harus banting ke atas. Kalau ini enggak ngecross boleh enggak boleh kebenaran gitu ya, kebenaran enggak kebenaran malahan enggak usah leren pakai momentum untuk dia cross lagi. Tunggu aja seperti itu ya untuk Shiba ya. Shiba kemana? Ke sini. Tujuanmu di resist ini. Kalau dia bisa tembus, moga-moga aja ini sukses karena di sini sudah toyib ya. Di temprem satu harinya sudah toyib. Kalau sudah toyib gini tidak apa-apa, diem aja, santai aja dulu. Besok libur lab ya kok? Enggak. Saya tetap lab, pulang. Saya jarang nginep kok. Jarang nginep. Paling PP gitu tuh. Jarang nginep. Ya tapi lihat aja nanti apakah capean sekali atau enggak. Mas Iwan kok adanya apa? Belum tentu itu news. Harus news itu belum tentu. Karena memang sudah, jadi gini. Kalau teman-teman lihat dari setiap pantulan dari toyib ini tidak butuh news. Karena ini napas. Kenapa bisa seperti itu? Dengan sendirinya. Kalau pemantulan, market itu mengejar. Itu sifatnya market seperti itu. Terjadi pembentukan yang namanya itu keberanian market untuk masuk kembali. Karena banyak orang pinter juga yang sudah mengerti candle ini juga banyak. Mereka tahu momentum-momentum seperti ini pada masuk. Di titik-titik di mana pisau jatuh di lantainya itu banyak orang pintar, orang hebat. Saya yakin di seluruh dunia ini banyak orang yang menunggu ini, momentum ini terjadi, dan orang itu masuk kembali itu banyak. Minimal yang pro, dan saya yakin sekali. Yang memompa ini adalah orang-orang yang sifatnya sudah mengerti tentang dunia candle. Dia masuk, ngisi. Ya ketika itu ngisi, si retail itu melihat terjadilah yang namanya momentum market yang bergairah. Jadi tidak butuh news sebenarnya. Kalau toyib loh ya, kadangkala kok tidak ada newsnya atau muncul ya, karena itu pembentukan dari psikis. Ini natural. Ini natural malahan kecenderungannya. Jadi orang-orang yang mengamati indikator rata-rata dia mudeng ini. Dan ini masuk, ini banyak yang masuk, orang-orang yang biasa di dalam keilmuan candlestick ya, rata-rata masuk. Loh, futur itu tidak mempengaruhi ini. Sebenarnya gini, sebentar. Futur itu ternyata tidak membentuk spot. Spot ini karena marketnya kalau dilihat itu geser, beda, harganya beda. Saya sudah amati ternyata beda. Perbedaan harganya ada. Karena dia pakainya USD. Geser itu harganya. Nah, candle ini dibentuk, yang candle ini bisa menyapu futur, tapi juga belum tentu semuanya menyapu futur. Bisa jadi memang dia dikarenakan berita FAD yang ini hipernya itu karena retail juga bisa. Kan belum tentu semuanya dari futur. Kalau kondisinya adalah satu berita FAD,
yang hiper, otomatis akan menciptakan yang namanya panic sell yang hiper. Dua kombinasi ini akan membuat ini 3 benang balok meloncat, terjadilah toyib ekstrim. Ya kalau yang beli di sini, loh ini turun loh, nah, tapi kan masih bati nih. Ini di sini sampai sini itu tidak kecil. Saya sudah biasa dengan toyib seperti ini dan saya ekstrim seperti ini beli loh saya, bukan tidak beli, saya beli malah. Ini downtrend pun kita tetap makan habis dengan ilmu toyib ini. Jadi apakah dia perlu news di sini? Tidak. Ini alami. Retail yang oh iya kayak ini mau naik nih ekor panjang itu. Ini orang-orang yang biasa di dunia itu juga masuk ya mengisi. Nanti turun ini panic sell-nya orang sudah masuk ya, turun ini retail turun lagi. Ini malah retail seringkali yang jual. Karena ini sudah polanya pola yang masuk ke ini jebakan Batman seperti ini yang rata-rata bisa dikategorikan kita tidak melajari secara detail dan mungkin bisa jadi karena apa, mungkin pemikirannya tak beli lagi ya. Kalau saya tidak mau kecuali gini ya teman-teman ya. Kalau sudah saya melihatnya soalnya gini teman-teman, kenapa saat ini saya berani, bedanya apa dengan kondisi saat ini? Yang ini beda. Kalau yang di sini ini tuh curam, jadi saya tidak berani tak tahan loh, tak kasih tahu. Saya beli toyib di sini tidak berani tak tahan, mungkin ini jungkel kayak gini ya. Jangan pernah menahan barang dengan kondisi fase seperti ini. Kalau sudah dikonfirmasi itu jangan melawan takdir ceritanya gitu loh. Juga kita harus realistis. Tapi kenapa di sini saya berani nyicil beli? Nah ini masih datar loh. Kalau ini melengkongkong ini ya wes aku ndak berani lagi. Ya kalau ini nekok gini ya udah saya angkat tangan. Lebih baik saya cut loss lah saat itu. Beneran. Nah ngomong terus terang. Kalau ini sampai beloknya gini teman-teman, lebih baik saya CL. Lu serius saya ngomong. Selama dia belum belok seperti ini, saya masih berani tambah muatan. Ini yang perlu teman-teman juga perhatikan, menjadi momentum kapan betul-betul teman-teman itu harus betul-betul CL itu kalau ini terjadi. Karena ini momentumnya seperti itu. Kita harus belajar dari masa lalu. Di sini. Sebenarnya sinyal. Gitu. Apa bisa longsor lagi kah gitu? Kalau pakai pola pattern bisa kau. Pattern ini Anda iso, aku iso nih ini ki urat-uratan ini ki. Wis iki alamiah apa yang saya tradingkan. Mindset cara berpikir saya melihat market, melihat ya sesimpel ini tak mau urat-uratan kok kasih ini. Tapi minimal saya tahu arahnya itu, saya punya apa ya? Ya ini cara saya trading dan margin. Saya melihat semua momentum itu berharga, terutama ketika toyib itu saya banyak dapat uang. Bener, kalau gini ini malah saya banyak dapat uang. Orang takut malah dapat uang, karena saya menunggu ini, malah menunggu momentum berharga untuk mengeksekusi. Nanti teman-teman kalau sudah lama biasa mengeksekusi dengan toib ya, nanti skillmu lama-lama mahir. Teng. Oh iya, bener. Wah iya ini. Gitu. Bisa longsor lagi kah? Kalau itu jawaban ini ya. Tadi Bang siapa nih? Bang Roni ya.
Makasih edukasinya ya Mas Iwan ya. Kira-kira kedepannya apa bisa longsor turun berapakah BTC? Lah ini jawabannya ini. Saya akan menyanggah dengan ini. Ini adalah chart Bitcoin Rainbow. Ini chart untuk 4 tahunan. Siklus yang pernah terjadi adalah dia di bawah ini, pernah sekali di bawah ini. Setelah itu mantul ke area ini. Nah saat ini momentum kemarin itu adalah momentum berharga. Jadi teman-teman kemungkinan yang dapat di 15 kemarin, 15 berapa tuh, 700 atau berapa, itu adalah momentum terakhir untuk dapat harga murah. Karena ini sudah sobek, kalau ini disobek lagi sejauh itu ya ini bubar kabeh. Ini rekam jejak 14 tahun ya, proses panjang ini. Jadi ini jawaban saya. Apakah saya turun atau tidak? Menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Karena dia sudah terobos di sini. Kalau dia sampai tembus lagi ya ini sobek. Ini tidak kepake lagi patronnya. Gitu ya. Itu jawaban saya itu. Nah ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Menurut saya 15.750 kemarin adalah momentum berharga, harga murahnya. Karena secara chart candle rainbow sudah oke sekali. Gitu ya. Gitu teman-teman. Sudah oke ya. Ya, gitu ya Mas Roni ya, Bang Roni. Gitu ya. Jadi kalau nanti besok seperti apa, apakah bisa itu, kalau saya secara pribadi temprem satu hari itu sudah membentuk pola, sebenarnya sudah nah ini kayak gini, ini kan orang Dawedim sih tadi seperti yang sudah saya bahas. Kalau terjadi seperti ini kan sudah di take profit margin ya, TPM dulu. Kalau takut itu TPM. Nanti kalau dia nanti ke sini, dia tidak bisa lebih dari ini biasanya. Loh, kenapa gitu? Karena di sini sudah toyib. Dia cuma butuh daya pantul. Karena ini lihat, ini lebih belok. Ini belok kan? Nanti kemana? Ini kalau umpamanya dia koreksi ke sini itu biasa. Nanti dia benarnya gini. Yang benar itu benarnya gini. Nanti ini nyusul ya. Kemana? Tujuannya kemana? Tujuannya ke golden ratio. Karena sifatnya toyib itu adalah ke golden ratio. Pulangnya itu di golden ratio. Ya. Bisa enggak terjadi koreksi? Bisa. Paling umpamanya dia nanti koreksi di sini enggak usah takut. Umpamanya dia punya momentum di 860 lagi, itu biasa ya, gitu ya. Umpamanya seperti itu pun biasa ya, enggak usah bingung. Targetnya ini 17.900 ya, usah apa-apa, enggak apa-apa. Gitu ya. Sudah tahu ya. Gitu ya. Ya, udah malam, oke. Minimal sudah tahu arahnya, teman-teman. Kalau menurut saya secara pribadi, BTC kemarin adalah harga terbaik. Yang sudah dapat di 15.500 atau berapa, itu the base nya. Dan belum tentu koreksi BTC ini berdampak buat altcoin. Ingat-ingat, karena bisa jadi ini adalah malah momentum dari altcoin untuk nyeret naik. Jadi belum tentu, karena kalau melihat dari patternnya di chart rainbow juga sudah seperti ini perlu diwaspadai kalau dia nanti altcoin session akan terjadi juga.
Jadi kombinasi dua itu yang harus teman-teman lihat berbeda nantinya gitu loh, maksudnya gitu. Jangan kayak biasanya ini BTC naik berarti altcoin naik, BTC diem berarti altcoin diem, enggak. Nanti akan ada sebuah perbedaan ketika altcoin session terjadi, BTC-nya cuman sideways, altcoin-nya yang roll untuk naik. Itu juga perlu diwaspadai ya. Ya gitu ya. Ya kurang lebih seperti tadi ya, sudah itu ya. Oke. Terima kasih semuanya, Indonesia suka ilmu ya. Take profit selalu, tetap dior teman-teman. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat supportnya untuk semuanya teman-teman yang sudah ada di room ini. Saya doain untuk take profit selalu. Oke, selamat malam. God bless you all.